Bab 1337, otakmu kayak segumpal tahi. Wajah Yuan Yue mendadak dingin. Ia menatap Mu Bei dan berkata, "Kamu mau memeras aku, Yuan?" Mu Bei menamparkan wajahnya. "Pak." Suara tamparan terdengar nyaring. Yuan Yue langsung bengong. Lalu ia menatap Mu Bei seperti binatang buas, wajahnya bengis. "Berani-beraninya kamu tampar aku." Mu Bei kembali melecutkan sebuah tamparan ke wajahnya. Pipi Yuan Yue seketika memerah bengkak. "Kamu, Pak, aku, Pak, seharus, Pak, 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 Pak." Mu Bei melayangkan beberapa tamparan beruntun ke wajah Yuan Yue. "Orang di rumahmu tidak pernah mengajarkan, kalau jadi tawanan harus punya kesadaran sebagai tawanan." Yuan Yue menatap Mu Bei dengan mata melotot, penuh kebencian yang hampir menetes. Ia baru saja ditampar berkali-kali oleh Mu Bei di hadapan semua orang. Memalukan. Terlalu memalukan. Mu Bei menatapnya tenang. Lalu kembali menamparkan. "Pak." Yuan Yue tersentak dan terpelanting ke tanah, beberapa giginya tercabut dan muncrat keluar. Setelah itu, Mu Bei mengangkat kaki dan menginjak wajahnya. Telapak kakinya menekan kuat, menggesek dan menggilas pipi lawan di atas tanah. Sudah jadi tawanan masih berani melotot padanya. Kalau begitu, lanjut dipukuli saja. Dipukuli dengan cara yang paling memalukan. Putus tangan atau patah kaki belum tentu bikin malu. Tapi tamparan dan injak wajah, itu baru benar-benar bikin orang tak punya muka. Orang-orang di sekitar melotot. Itu Yuan Yue. Calon kepala muda klan Yuan, yang kekuatan sudah hampir menembus ranah raja, sekarang justru ditampar dan diinjak wajahnya oleh Mu Bei. Ini benar-benar terlalu memalukan. Wajah Yuan Yue makin merah padam. Ia meraung seperti orang gila, mengerahkan sekuat tenaga ingin melepaskan diri dari tekanan Mu Bei. Namun, sia-sia. Ia bahkan tidak bisa memanggil sedikit pun kekuatan ilahi. Kultivasinya sepenuhnya dibekukan oleh segel 4 simbol. Saat itu, tiba-tiba, seberkas cahaya pembunuh menusuk ke arah Mu Bei. Cahaya itu melesat amat cepat. Hanya dalam sekejap, sudah tiba di depan Mu Bei. Mu Bei cepat memiringkan tubuh. Cahaya pembunuh itu melintas nyaris menempel pada badannya, lalu meledakkan sebuah lubang besar di tanah tak jauh darinya. Ia menoleh ke arah datangnya serangan. Di sana, seorang pria paruh baya yang mengenakan sepatu awan perak melangkah mendekat. Tatapan pria paruh baya itu dingin menusuk. "Itu tuan ketujuh klan Yuan, Yuan Liang." Seseorang berseru. Dengan susah payah, Yuan Yue menggeser pandangan ke Yuan Liang. Wajahnya amat jelek, paman ketujuh. Dilihat oleh tetua klan dalam keadaan seberantakan ini, wajahnya makin memerah. Kapan seumur hidup ia pernah kehilangan muka sampai segini? Yuan Liang menatapnya dan berkata lembut, "Orang itu pasti ada kalanya gagal." Kegagalan bukan hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak punya keberanian menghadapi kegagalan, mengerti? Yuan Yue menunduk tanpa suara. Saat ini, tatapan Yuan Liang jatuh ke tubuh Mu Bei. Suaranya dingin, "Lepaskan dia." Mu Bei menatapnya. Nada suara Yuan Liang bertambah dingin beberapa tingkat. "Ucapanku, apa kamu tidak mengerti?" Boom! Sebentuk aura kuat menyembur keluar. Ranah raja. Begitu tekanan itu muncul, ruang di radius 100 meter sekeliling mereka seketika tertutup dan terkunci. Kaki Mu Bei yang menginjak wajah Yuan Yue sedikit terangkat. Yuan Liang berkata dingin tanpa belas kasihan, "Sendiri kau angkat dia." Dan Mu Bei menghantamkan kakinya lagi, menginjak wajah Yuan Yue dengan sekuat tenaga. Brak! Suara gedebuk teredam terdengar, diiringi suara tulang yang patah. Tulang hidung Yuan Yue langsung remuk. Tanah di bawah kepalanya hancur lebur, membentuk sebuah lubang besar. Yuan Liang murka. Wajahnya seketika menjadi bengis. Ia menatap Mu Bei dan menggeram, "Bangsat. Kau."
Mu Bei kembali mengangkat kaki, lalu sekali lagi menginjak dengan ganas. Brak! Tanah kembali hancur. Yuan Yue memuntahkan darah segar, menjerit kesakitan tak tertahan. Yuan Liang marah besar. Ia menatap Mu Bei dan membentak tajam, "Bocah kurang ajar, apa kau benar-benar ingin mati?" Mu Bei sekali lagi mengangkat kaki, lalu menghantamkan satu injakan lagi. Dum! Kali ini, kepala Yuan Yue langsung remuk. Hanya sisa jiwa yang masih bertahan, dan Mu Bei menjepitnya dengan satu tangan di leher. Ia menatap Yuan Liang. "Ayo, lanjut bentak aku. Biar aku tunjukkan pertunjukan menghancurkan jiwa pakai satu tangan." Wajah Yuan Liang sudah bengis sampai batas. Niat membunuh pada dirinya menggila. "Coba saja. Kalau berani menyakiti dia lagi, aku akan bantai abis seluruh keluargamu." Mu Bei berkata datar, "Oh." Detik berikutnya, tangan yang mencengkeram leher Yuan Yue bergetar. Serak! Jiwa Yuan Yue langsung meledak. Sandera ini dari tadi sama sekali tidak mau bekerja sama, penuh sikap tidak tunduk. Yuan Liang pun dari awal pasang tampang tinggi di atas, yakin Mu Bei tidak berani macam-macam dan bisa diancam. Dianggapnya Mu Bei ini orang yang sabar, apa? Langsung saja disembelih. Soal uang tebusan, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Nanti tinggal datang sendiri ke klan Yuan. Mu Bei menatap Yuan Liang. "Jujur saja, otakmu itu seperti segumpal tahi. Sepertinya kamu takut keponakanmu ini tidak mati." Begitu kalimat itu keluar, orang-orang di sekitar tanpa sadar ikut mengangguk. Dilihat-lihat, memang kelihatannya begitu. Saat ini, kedua mata Yuan Liang telah memerah. Urat-urat di pelipis menonjol. Ia menatap Mu Bei dengan mata hampir robek dan meraung buas, "Dasar binatang." Boom! Ia meledakkan kekuatan ilahi yang meluap bak gelombang langit dan menerjang ganas ke arah Mu Bei. Niat membunuhnya menggulung seperti tsunami. Wajah Mu Bei tetap datar. Sebuah biji teratai muncul di tangannya. Biji teratai 3 ujung. Sebelumnya, di area sumur tua itu, ia memperoleh satu teratai 3 ujung yang berisi 3 butir biji. Ia sudah memakai satu, sekarang tersisa 2. Menggenggam biji itu, ia langsung melemparkannya ke arah Yuan Liang. Yuan Liang meraung. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat telapak tangan dan menghantam ke depan, tepat menyambut biji teratai 3 ujung itu. Biji itu meledak seketika. Lalu, pada detik selanjutnya, seberkas cahaya hijau suram pemecah jiwa menyusuri aliran kekuatan ilahi Yuan Liang dan dalam sekejap menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Sekejap kemudian, tubuh Yuan Liang bergetar hebat. Ia jatuh tersungkur mencium tanah. Seluruh cahaya jiwanya langsung kacau balau. Ark! Ia menjerit kesakitan. Jiwanya digerogoti dengan cepat oleh sebuah kekuatan ganjil. Pada saat yang sama, Mu Bei sudah muncul di depan Yuan Liang. Memanfaatkan jeda saat lawan tidak berdaya, ia memanggil keluar pedang Suji dan menebas. Cerot! Kepala Yuan Liang terbang ke udara. Sret! Jiwanya melesat keluar. Namun saat ini jiwa itu sudah compang camping. Di bawah kemampuan pemecah jiwa milik teratai 3 ujung, jiwa itu telah bolong di sana-sini. Antara marah dan takut, ia meraung ke arah Mu Bei, "Kau main licik. Kau tidak tahu malu. Tidak tahu malu." Biji teratai tadi. Biji teratai itu ternyata mengandung kekuatan pemecah jiwa yang amat ganjil, sama sekali di luar dugaannya. Mu Bei hanya tersenyum tipis. Ia mengibaskan pedang pembantaian. Seketika, sebuah kekuatan penarik jiwa menyelimuti jiwa Yuan Liang, lalu menyeretnya masuk ke dalam pedang. "Ini tempat apa?" "Tidak." Jeritan panik Yuan Liang bergema dari dalam pedang. Sesaat kemudian suara itu lenyap. Jiwa yang sudah rusak parah itu sepenuhnya dilahap oleh pedang Suji. Para kultivator di sekitar tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu, dia barusan. Mengerikan.
Mu Bei sungguh mengerikan. Membantai Yuan Yue saja sudah cukup keterlaluan. Sekarang ia bahkan membunuh satu ahli ranah raja. Ranah raja, loh. Biji teratai di tangannya tadi, Bei beneran. Tak seorang pun menyangka, biji teratai yang baru saja dilempar Mu Bei bisa memiliki daya rusak sehebat itu. Benar-benar ganjil sampai membuat orang merinding. Saat ini, Mu Bei menyimpan cincin penyimpanan milik Yuan Liang. Lalu ia mulai menyisir dan menelusuri rahasia di dalam tempat ini. Dalam penelusuran itu, waktu pun cepat berlalu beberapa hari. Dalam beberapa hari itu, ia mendapatkan cukup banyak hasil yang lumayan. Hari itu, ia meninggalkan tempat rahasia ini. Tak lama setelah itu, di sebuah pegunungan tandus, gerbang gunung terangkat, Sekte Merah 1, dan sekte-sekte lain seperti yang sudah disepakati, mengirimkan batu misterius tebusan. Batu suan dari belasan sekte dan keluarga, jika digabungkan, totalnya 130.000. Meski cukup untuk mendukungku berkultivasi sampai ranah sejati bawah, tapi jumlah ini benar-benar sedikit. 130.000. Belasan sekte dan keluarga menimbun batu suan selama bertahun-tahun, ternyata cuma segini. Sumber daya batu suan di dunia 10 dimensi ini, sungguh terlalu sedikit sampai membuat kepalanya pusing. Untung saja di Istana Harta Kaisar Langit aku menyadari metode sumber 10 bagian atas kekuatan asal. Kalau tidak, di 10 dimensi ini, kultivasi ke depan bakal lebih susah dari naik ke langit. Ia bergumam pelan. Pada saat itu juga, boom, sebuah ledakan menggelegar memecah udara. Ruang asing ini tiba-tiba bergetar hebat, seolah tengah diguncang gempa besar. Secara kasat mata, ruang di sekeliling mulai melengkung-lengkung. Tanah terbelah dengan retakan panjang. Dari arah barat laut, aura jahat dan hawa yin yang mengerikan melonjak menembus langit. Bab 1338, aku takut kau hisap energi yangku. Mu Bei menoleh ke arah itu. Arah itu tepat ke kawasan tempat sumur tua tadi berada. Kilin hitam berkata, sumur tua itu, sepertinya meledak. Mu Bei mengangguk. Melihat keadaan ini, memang seperti itu. Boom. Seluruh ruang asing itu berguncang hebat. Tanah terus-menerus runtuh, seperti sedang terjadi gempa maha dahsyat. Tak lama, ruang asing ini semakin tidak stabil. Banyak tempat mulai runtuh dan amblas. Keluar! Cepat keluar! Dari kejauhan terdengar teriakan panik. Sekelompok kultivator lari pontang-panting menuju satu arah. Jelas mereka sedang kabur dari ruang ini. Pergi! Mu Bei memanggil kilin hitam, lalu mengikuti gerombolan itu. Tak lama kemudian ia melihat sebuah pintu gerbang ruang. Pintu gerbang itu ternyata terhubung ke dunia luar, dijaga sekelompok kultivator senior yang sedang membantu para kultivator muda mundur dari ruang ini. Begitu sampai di sana, Mu Bei langsung mengerahkan jalan ruang. Dalam sekejap ia sudah muncul di luar ruang asing itu, menjauh sampai ribuan meter. Ia menoleh sekilas ke arah ruang asing di belakangnya, lalu berbalik hendak pergi. Namun di detik berikutnya, ia tiba-tiba berhenti. Sekitar 10 meter di depannya, entah sejak kapan muncul satu sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kehijauan. Wajahnya tidak jelas, hanya sepasang mata hijau yang terlihat jelas. Mu Bei menatap sosok itu. Cahava. Kehijauan yang menyelimuti tubuh lawan adalah aura hantu. Dan sangat kuat. Sudut matanya melirik ke arah ruang asing di belakang, lalu kembali menatap sosok bermata hijau itu. Sosok bermata hijau ini, tidak diragukan lagi, keluar dari sumur tua itu. Saat ini, sosok bermata hijau menatapnya dan berkata, manusia, ikut aku ke suatu tempat. Bantu aku melakukan satu hal. Mu Bei berkata, maaf, aku sedang tidak ada waktu. Ia memutar tubuh, menghindar dan hendak pergi. Detik berikutnya, sosok bermata hijau kembali menghadangnya di depan.
Mu Bei kembali menatapnya. Sosok bermata hijau tidak langsung bergerak. Lalu, kabut cahaya kehijauan di sekeliling tubuhnya perlahan menyebar, memperlihatkan sosok seorang gadis cantik berambut hijau dan bermata hijau. Dari penampilan luarnya, kira-kira sekitar 20 tahun. Gadis itu terdiam sejenak. Setelah tertegun sebentar, ia menatap Mu Bei dan berkata, "Kalau kamu mau membantuku, aku akan menikah denganmu." Mu Bei. Ia diam-diam memutari gadis itu, lalu diam-diam berjalan menjauh. Gadis berambut hijau itu tercengang sejenak, lalu buru-buru berlari ke hadapannya lagi. "Maksudmu apa? Aku tidak cantik, badanku jelek." Mu Bei menatapnya dan berkata, "Semuanya bagus." Kening gadis itu berkerut. "Lalu kenapa kamu tidak mau?" Mu Bei. Pertanyaan macam apa ini? Ia berpikir sejenak, lalu berkata, "Manusia dan hantu itu jalannya berbeda. Aku takut kamu hisap energi yangku." Gadis itu mengangguk mengerti, lalu berkata, "Tenang saja. Hantu kelas rendah saja yang suka menghisap energi yang. Aku ini hantu tingkat tinggi, aku tidak menghisap energi yang. Lagi pula, aku bisa bersumpah. Kalau aku menghisap energi yangmu, biar aku disambar petir." Mu Bei. Ia berpikir lagi, lalu berkata, "Baiklah, sebenarnya aku bukan takut kau hisap energi yangku. Aku hanya tidak suka warna hijau. Rambutmu hijau, matamu juga hijau, tidak cocok denganku." Gadis itu menyentuh rambut hijaunya. Detik berikutnya, rambut hijau itu langsung berubah menjadi hitam. Bahkan warna hijau di bola matanya ikut berubah menjadi hitam. "Begini sudah bisa, Mu Bei. Mudah sekali, ya." Saat itu, labu kekacauan terbang keluar. Ia melompat-lompat di depan gadis itu sambil berkata, "Tidak usah capek-capek. Dia sukanya yang jantan." Gadis itu, wajah Mu Bei langsung menggelap. Ia melotot ke arah labu kekacauan. Anak pembangkang ini mau apa? Omong apa barusan? Labu kekacauan melompat-lompat ke arahnya. Sebuah suara terdengar di dalam kepala Mu Bei, "Melotot apa? Benda ini lagi bantu kamu. Bukannya kamu mau lepas dari gadis kecil ini? Kita langsung kasih dia serangan telak saja. Masak dia bisa berubah jadi jantan." Wajah Mu Bei penuh amarah. "Walaupun begitu, tapi masa aku tidak butuh muka? Ketemu juga kau." Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tak jauh dari sana, seorang pria tampan berjubah merah darah dan berwajah lembut melangkah ke arah mereka. Dengan cepat ia sudah berdiri di depan. Tatapan pria berjubah darah itu jatuh pada gadis tadi. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Miao Sa, sebaiknya kau menurut dan ikut aku kembali menyelesaikan ritual. Kalau tidak, keadaan seluruh garis keturunanmu akan semakin memburuk." Gadis itu menatap pria berjubah darah itu. Matanya tiba-tiba berbinar. Detik berikutnya, ia memandang Mu Bei dan berkata, "Kalau aku menekan dia lalu menyerahkannya padamu, kamu mau membantuku tidak?" Mu Bei. "Aku sialan." Ia mendengus, "Aku tidak suka laki-laki." Gadis itu menatapnya dengan ekspresi serius. "Tidak perlu merasa malu. Suka pada jenis kelamin apa itu kebebasan setiap orang. Mengejar kesukaan sendiri bukan sesuatu yang memalukan. Tidak perlu peduli pandangan dunia." Wajah Mu Bei sudah hitam legam. Ia menatap labu kekacauan dengan penuh kebencian. Labu kekacauan langsung swoosh menghilang, kembali ke dunia nyata besar. Mu Bei juga tidak mau peduli lagi pada gadis itu. Ia memutarinya dan langsung berjalan pergi. Namun pada saat yang sama, sebuah aura hantu jatuh ke tubuhnya dan menguncinya. Pria berjubah darah itu menatapnya. "Tuan muda ini sudah mengizinkanmu pergi." Swoosh. Mu Bei menghilang dari tempat semula. Detik berikutnya ia sudah muncul di hadapan pria berjubah darah itu. Tangan kanannya terangkat dan langsung menghantam dengan satu pukulan. Dalam pukulan ini,
Kilat dan petir berkumpul di kepalan tangannya, mengguncang sampai ruang di sekelilingnya ikut terdistorsi. Pupil pria berjubah darah itu tiba-tiba menyempit. Dalam jarak sedekat ini ia tidak sempat menghindar, membalas pun tidak sempat. Ia hanya bisa menyilangkan kedua lengan di depan dada untuk bertahan. Detik berikutnya, tinju Mu Bei menghantam lengan yang disilangkan itu. Boom! Suara berat menggema. Tubuh pria berjubah darah itu terlempar ke samping seperti orang-orangan sawah. Sekali terlempar, ia melayang sampai lebih dari 100 meter jauhnya. Pada saat yang sama, pedang Su Jie sudah muncul di tangan Mu Bei. Ia mengangkat pedang dan menebas lurus ke bawah. Kong! Sekilas cahaya pedang emas memancar. Dalam sekejap sudah melesat sampai ke depan pria berjubah darah itu. Pria berjubah darah itu sama sekali tidak sempat menghindar. Pada saat itulah, seorang pelayan tua berjubah tengkorak tiba-tiba muncul di depan pria berjubah darah itu. Ia meraih cahaya pedang emas Mu Bei, lalu dalam satu getaran meremukkannya menjadi serbuk. Pelayan tua berjubah tengkorak itu menatap pria berjubah darah. Tuan muda ketiga, tidak apa-apa. Pria berjubah darah itu bangkit berdiri. Ia menatap Mu Bei dengan wajah bengis, lalu melangkah satu demi satu ke arahnya. Setiap langkah yang ia ayunkan, aura hantu dingin keluar deras dari tubuhnya. Domain tingkat sejati, puncak sempurna. Ia menatap tajam ke arah Mu Bei dan menggeram dingin, tuan muda ini akan memakan daging dan darahmu sedikit demi sedikit. Begitu suara itu jatuh, tubuhnya berkelebat. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan Mu Bei. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hantu dan sinar darah. Satu tangannya mencengkeram ke arah leher Mu Bei. Mu Bei hanya memiringkan tubuh sedikit dan menghindari cengkeraman itu. Lalu tangan kanannya secepat kilat meraih wajah pria itu, dan dengan satu hentakan menghantamkannya ke bawah. Ia membanting pria berjubah darah itu dengan keras ke tanah. Boom! Suara berat menggema. Tanah pecah berantakan, terbentuk sebuah lubang besar. Pria berjubah darah itu memuntahkan segumpal darah hitam. Kedua matanya memutih, nyaris tak sadarkan diri. Kurang ajar. Pelayan tua berjubah tengkorak itu membentak murka, tubuhnya melesat bagai hantu ke arah Mu Bei. Domain tingkat raja. Namun di saat itu, gadis cantik tadi bergerak dan menghadang di depannya. Satu telapak tangannya menghantam ke arah pelayan tua itu. Pelayan tua itu menyambut dengan satu telapak tangan juga. Telapak bertemu telapak. Boom! Disertai benturan dahsyat antara dua aura hantu, detik berikutnya pelayan tua berjubah tengkorak itu terhempas mundur sampai belasan meter jauhnya. Mu Bei melirik ke arah gadis itu. Matanya sedikit berkilat. Gadis ini ternyata seorang kuat tingkat raja. Dan pada saat yang sama, boom! Aura hantu yang brutal meledak. Pria berjubah darah itu tiba-tiba melompat ke udara setinggi 100 meter. Ia memanggil keluar sebuah tungku darah aneh dan menekannya ke arah Mu Bei. Tuan muda ini akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Hidup lebih menderita dari mati. Ia meraung gila-gilaan, penuh kepuasan. Bersambung.